Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A33 dengan saya sendiri Amalia Airin, saya Anissa Maharani, Saya Ufa Dawanti. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil video wawancara kami mengenai dietary history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Mbak Dwinka, biasa dipanggil Ika. Oke, Mbak Ika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Maharani. Saya dari mahasiswa program studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta semester 3. Jadi di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah penilaian konsumsi pangan mengenai metode dietary history, di mana dietary history ini bertujuan untuk mencatat apa saja yang biasanya Mbak itu makan atau minum selama 7 hari. Apakah Mbak bersedia menjadi responden saya? Ya. Baik Mbak, terima kasih. Oke Mbak, jadi tadi Mbaknya tuh namanya Dwinka ya, biasa dipanggil Ika. Oke Mbak Ika, mohon maaf sebelumnya, untuk berat badannya berapa ya? 105 kilo. Oke, 105 kilogram. Untuk TB-nya berapa? 159. 159 ya Mbak, centimeter. Untuk usianya Mbak, ini sekarang usia berapa ya? 19 tahun. 19 tahun. Oke Mbak. Jadi kita untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Mbak tentang dietary history ini. Baik Mbak, langsung saja ya ke formulirnya. Jadi sini saya akan menanyakan apa saja yang biasanya Mbak konsumsi selama 7 hari tersebut. Yang pertama itu, apakah Mbak sarapan atau enggak? Sarapan sih. Sarapan. Kalau boleh tahu Mbaknya itu sarapan di jam berapa ya? Jam 8. Jam 8 ya. Oke, jam 8. Di jam 8 itu Mbaknya mengkonsumsi apa aja? Biasanya makan roti. Makan roti ya, makan roti. Kalau boleh tahu rotinya itu roti apa? Roti gandum. Roti gandum. Roti gandum. Oke, roti gandum. Untuk jumlahnya itu berapa? Size gitu, berapa lembar? 2 lembar sih. 2 lembar ya? Oke Mbak, 2 lembar. Kemudian untuk metode pengolahannya, apakah itu di oven kah, dibakar kah, direbus kah? Itu oven ya? Oven, oke. Kemudian itu roti gandumnya dibeli atau dibuat sendiri? Dibeli. Oke, dibeli. Kalau boleh tahu dibeli di mana ya Mbak? Indomaret, Alfamart. Nah, berarti Indomaret ya? Iya. Indomaret. Untuk roti gandumnya sendiri ini, Mbaknya biasa mengkonsumsi selama berapa kali dalam seminggu? 3-4. 3-4 kali ya Mbak. Baik. Kemudian Mbak, selain roti gandum tadi, apakah Mbak mengkonsumsi selain itu? Atau udah roti gandum aja? Enggak, minum susu. Minum susu. Susu apa Mbak? Susu kedelai. Oke, susu kedelai. Jumlahnya itu kalau boleh tahu berapa ya? 290 ml. Boleh ditunjuk Mbak kayak gimana? Yang itu. Oh, yang ini ya Mbak. Oke. Kemudian untuk keterangannya dibeli berarti ya Mbak? Iya. Dibeli. Kemudian Mbak itu biasanya mengkonsumsi susu kedelai ini selama berapa kali dalam seminggu? 2-3, 2-4 kali. 2-4 kali ya Mbak. Oh sama ya berarti sama Iya, seperti gandum. Oke Mbak. Kan dari sarapan ke makan siang itu ada namanya selingan ya Mbak. Nyemil kayak gitu, nyemil kan. Apakah ada Mbak nyemil atau apa gitu yang dimakan? Enggak sih. Enggak ada ya Mbak. Berarti langsung ke makan siang ya biasanya habis sarapan. Untuk makan siangnya Mbaknya itu biasanya makan siang jam berapa? 12. Oke, jam 12. Jam 12 ya. Terus untuk makan siangnya itu biasanya belinya apa? Geprek. Geprek. Enak sekali ya. Iya. Oke, untuk ayam gepreknya ini Mbaknya tuh makan di bagian apanya? Ini boleh lihat dari sini. Ya, bagian dada yang bagian dada.
Oke, yang bagian B ya. Oke, Mbak. Kemudian yang geprek itu berarti nasi ya, Mbak? Iya. Untuk nasinya itu biasanya berapa porsinya? Porsi sih. Satu centong ya? Iya. Centong. Berarti untuk metode pengolahannya nasinya diapain? Dikukus. Oke, dikukus. Itu nasinya dibeli atau masak sendiri? Dibeli. Oh, dibeli juga. Kemudian berarti mbaknya ini makan nasinya nasi sama ayam gepreknya bersamaan ya? Berarti sama 5 sampai 6 kali dalam seminggu. Oke, Mbak. Kemudian mbaknya mau konsumsi apa lagi selain ayam geprek? Tahu. Oke. Tahu ya, Mbak. Untuk tahunya itu dalam bentuk ini berarti satu kotak. Iya, kotak. Kotak ya, Mbak. Satu kotak. Tahunya itu diapain, Mbak? Digoreng juga. Oke, digoreng. Itu mbaknya itu makan tahu itu dibeli atau buat sendiri? Kan dibeli. Oh, dibeli. Berarti berbarengan ya? Iya. Berbarengan. Berarti 5 sampai 6 kali dalam seminggu juga. Selanjutnya apa lagi yang Mbak? Udah aja. Oke. Dari makan siang ke makan malam, apakah mbaknya itu ada mengkonsumsi selingan atau nyemil gitu? Nyemil tapi nyemilnya tuh buah-buahan. Oke, buah-buahan sekarang. Kira-kira mbaknya itu nyemil di jam berapa ya kira-kira? Jam 5. Jam 5. Berarti untuk nyemilnya apa aja buahnya? Ya, buah pisang. Pisang. Oke, Mbak, untuk pisangnya sendiri itu mbaknya itu memproduksi berapa banyak? 2 potong. Oke, 2 potong. 2 potong. Itu diapain metodenya? Berarti langsung dimakan Iya. langsung, nggak diolah sama sekali. Nggak. Oke, Mbak, makan langsung. Itu buahnya Mbak beli di mana? Apa metik di kebun? Dibeli itu di Swalayan. Oh, Swalayan. Oke. Untuk makannya itu dalam seminggu berapa kali misalnya? Seminggu sih. Seminggu sekali. Oke, seminggu sekali ya. Kemudian apa lagi buah selain pisangnya, Mbak? Pepaya. Pepaya. Untuk pepayanya itu berapa banyak yang Mbak makan? 2 sampai 3 potong. 2 sampai 3 potong. Oke. Sama ya, Mbak, metodenya nggak diapa-apain? Enggak. Enggak. Oke. Untuk sama juga dibelinya di Swalayan. Iya. Baik. Untuk makannya itu mbaknya makan pepaya itu berapa banyak dalam seminggu? 2 sampai 3. 2 sampai 3 seminggu ya, Mbak. Iya. Kemudian ada lagi buahnya atau cuma pisang pepaya? Enggak ada apel. Apel. Oke, apel. Untuk apelnya itu mbaknya itu makan berapa biasanya? Biasanya itu dalam 1 bulan itu 1/4 sih. Seperempat. Seperempat buah ya berarti ya, Mbak. Untuk metodenya itu berarti nggak ada apa-apa Enggak ada. dimakan. Dimakan. Untuk keterangannya dibeli di Swalayan. Iya, sama. Mbak, berarti buahnya itu doang kan? Iya. Oke. Selanjutnya makan malam. Kita masuk ke makan malam ya, Mbak. Untuk makan malamnya itu mbaknya biasanya makan malam di jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya. Oke, jam 7. Kalau boleh tahu di jam 7 itu mbaknya makan apa biasanya? Nasi sih. Nasi. Untuk nasinya itu kira-kira berapa centong? Iya, itu. Yang ini ya, Mbak? Oke. Itu berarti 1 centong ini? Oke. Kemudian untuk metodenya berarti dikukus. Untuk keterangannya itu mbaknya ini nasinya dibeli atau buat sendiri? Beli dong. Oh, beli juga. Biasanya mbak ini mengkonsumsi nasi ini berapa banyak dalam seminggu? Seminggunya? Iya. Tiap hari. Tiap hari.
variasi sih. Ada campur. Ada capcay gitu. Oke, berarti saya capcay ya Mbak. Untuk sayur capcaynya itu isinya jam ada apa aja? Misalnya ada wortel, Kemudian apa lagi? brokoli, jengkolnya, Jamur. banyak sih. Jumlahnya itu banyak biasa mengkonsumsi berapa centong sayur? Nah, centong sayur berapa ya? Semangkuk kecil itu loh. Oh, ini ya Mbak. Yang ini. Yang ini ya Mbak? Apa Iya, yang ini? yang itu, Yang ini ya. Kemudian untuk metode pengolahannya itu dia apa? itu sih ditumis. Tumis ya Mbak. Kalau boleh tahu itu Mbaknya bikin atau beli? Beli Oke, beli. Untuk belinya itu biasanya Mbaknya beli di mana? warung. Ada keterangan makan. Untuk sayur capcaynya ini biasanya Mbaknya itu makan dalam seminggu tuh berapa kali? 2 sampai 3. 2 sampai 3 kali. Kemudian ada lagi Ada ikan. ikan. Untuk ikannya ikan apa? Ikannya ikan nila. Ikan nila. Biasanya Mbak itu makannya berapa banyak ikan nilanya? Potong sih. Potongnya Mbak. Berarti kayak itu potongnya gimana? Ini atau ini? Yang Apa yang ini? yang kayak gitu. Yang apa? Ekornya? Ekornya. Ekornya. Oke, ekor. Untuk metodenya berarti itu ikannya diapain? Dipanggang. Dipanggang. Oke, dipanggang. Itu ikan nilainya itu Mbaknya beli atau buat sendiri? Beli. Di warung itu kan Mbak? Iya. Mbaknya mengkonsumsi ikan nila ini selama berapa kali dalam seminggu? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Ada lagi? Minum. Oke. Minumnya apa Mbak? Air putih biasa. Air putih. Mbaknya itu mengkonsumsi air putih itu berapa banyak? 3. 3 apa gelas? Iya. 3 gelas. Oke Mbak. Itu aja Mbak. Apa Iya. ada lagi? Udah. Udah itu aja. Baik Mbak. Saya akan membacakan makanan dan minum yang biasanya Mbak makan selama seminggu ya Mbak. Jadi pertama itu sarapan itu Mbaknya sarapan di jam 8 ya, benar. Untuk sarapannya itu Mbaknya sarapan roti gandum. Dia itu 2 lembar. Iya. Untuk keterangannya itu dia itu di oven ya Mbak. Iya. Terus kemudian dibeli di Indomaret biasanya. Iya. Untuk frekuensinya itu Mbaknya biasa mengkonsumsi 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Selain roti gandum, Mbaknya itu konsumsi susu kedelai ya Mbak. Iya. Untuk susu kedelainya Mbaknya itu mengkonsumsi sebanyak 290 ml. Betul. Oke, betul. Untuk keterangannya Mbaknya itu beli. Oke, beli. Mbaknya itu konsumsi sama ya kayak roti gandum 3 sampai 4 kali per minggu. Oke. Kemudian setelah itu Mbaknya nggak mengkonsumsi selingan pagi. Enggak, oke. Kemudian untuk langsung makan siang ya Mbak. Mbaknya itu makan siang biasanya di jam 12 siang. Oke. Untuk jam 12 siang itu Mbaknya makan ayam geprek. Iya. Untuk ayamnya sendiri Mbaknya makan bagian dada, betul? Betul. Oke, dadanya itu bagian bagian dada. Kemudian metodenya itu digoreng. Digoreng. Kemudian dibeli ya Mbak. Iya. Terus frekuensinya itu Mbaknya makan 5 sampai 6 kali dalam seminggu. Oke Mbak. Kemudian Mbaknya makan nasi juga dengan ayam geprek ya nasi. Iya. Mbaknya makan 1 centong nasi gitu. Betul. Kemudian metodenya dikukus, Mbaknya sama frekuensinya. Sama. Oke. Kemudian selain ayam geprek Mbaknya itu makan tahu. Iya.
Untuk tahunya itu satu kotak ya Mbak. Untuk metodenya itu digoreng, kemudian keterangannya dibeli, betul. Kemudian mbaknya itu mengkonsumsi 5 sampai 6 kali dalam seminggu. Oke. Kemudian setelah makan siang, mbaknya ternyata mengkonsumsi selingan ya, selingan sore. Untuk selingan sorenya itu mbaknya selingan di jam 5. Oke. Untuk jam 5 itu selingannya mbaknya itu buah. Untuk buahnya itu ada pisang, pepaya, apel. Untuk pisang itu jumlahnya itu mbak konsumsi sebanyak 2 buah. Kemudian dia langsung makan ya mbak. Pepayanya 2/3 potong. Untuk apelnya 1/4 buah. Oke. Untuk dibelinya buah semuanya dibeli di swalayannya. Untuk frekuensinya untuk apel itu pisang mbaknya konsumsi 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Untuk pepaya itu mbak konsumsi 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Untuk apel mbaknya mengkonsumsi 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Oke mbak. Kemudian makan malam mbak itu makan malam di jam 7. Benar. Mbaknya makan nasi sama nasinya 1 sendok, kemudian metodenya dikukus, keterangannya dibeli. Untuk frekuensinya mbaknya makan setiap hari ya nasinya. Oke. Untuk pendampingnya itu ada sayur capcay. Sayur capcaynya mbaknya itu makan 1 mangkok ya. 1 mangkok. Metodenya ditumis, kemudian keterangannya dibeli. Mbaknya makan setiap hari juga. Untuk isi di dalam sayur capcay itu ada wortel, brokoli, kol sama jamur. Benar. Oke. Untuk kemudian ada ikan nila ternyata. Ikan nilanya itu mbaknya mengkonsumsi sebanyak ekor ya, 1 ekor. Oke. Untuk metodenya itu mbaknya dipanggang ya. Nah, untuk keterangannya mbaknya beli di warung. Oke. Untuk konsumsinya mbaknya itu mengkonsumsi ikan nila sebanyak 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Oke. Nah, kemudian Pak, selain apa yang saya tulis di sini, apakah ada yang terlewatkan seperti makanan atau minuman atau suplemen bahkan ada? Enggak ada ya Mbak. Oke. Mohon maaf Mbak sebelumnya, di sini apakah Mbak ini dalam sekarang ini lagi masa diet itu atau ada proses diet? Dietnya itu diet apa? Dietnya itu nurunin kalori. Oh, berarti menurunkan BB ya? Kalori, karbo gitu ya? Nambah ningkatin masa kuat air gitu. Oke. Biasanya mbaknya ini makan sama siapa? Terkadang sih berdua sama teman atau rame-rame gitu. Oke, rame-rame. Baik Mbak, untuk aktivitas fisiknya Mbak itu ringan atau berat? Kayak misalnya mbaknya itu olahraga atau apa? Aktivitasnya sih biasanya sehari-hari itu ringan. Biasanya ngapain aja? Ya keliling dan jalan gitu. Sama ke kampus. Oke Mbak, berarti itu aja. Sebelumnya terima kasih Mbak ya sudah jadi responden saya. Semoga mbaknya sehat-sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.